Komentarnya lucu-lucu. Salah satu komentar yang paling lucu aku capture, komentar postingan tadi. Banyak perhitungan kaum saintis yang tidak memasukkan rotasi bumi. Jadi masih percayakah Anda kalau bumi itu muter-muter secepat pesawat jet? Mau aja dibego-begoin. Kembalilah kepada kebenaran Al-Quran. Masalahnya di bawah Al-Quran. Wahai kaum muslim liberal dan judging. Setiap yang itu yang percaya pada saintis itu sesat liberal gitu ya. Dan kalau misalnya kamu nggak liberal, harusnya kamu yakinin mereka. Iya. Oke. Kalau mau beriman, jangan percaya saintis. Istilahnya begitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini antum MC sekarang ya? Iya, aku MC sekarang, luar biasa ya. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana wajahku, keren nggak? Kurang cocok tar. Kita tuh kayak itu loh maling. Enggak ding, itu kan satu kurus satu gemuk ya. Oh, yang ini di Home Alone. Ya Home Alone. Antum kan mirip yang gede. Iya, cocoknya aku sama Fuad iya, udah benar, pokoknya. Iya, aku sama Fuad itu udah penculiknya Home Alone. Penculik Home Alone ya. Iya, kami tuh tar. Dan hari ini kita tetap dalam episode Ramadan, kita bahas reconnect with Quran. Karena kenapa? Karena cocok banget sih. Jadi pertama kali pas antum bahas tentang origins of life itu ya, aku tuh ngelihat bahwa memang ya karena kita tuh kan sukanya sama ya. Kita tuh sukanya, bukan kita sukanya sama sih, tapi lebih tertarikan lah. Kita tuh suka semua. Ya benar. Sebenarnya. Jadi dalam hal itu karena aku pengalaman pribadiku juga, aku pernah jadi orang yang benar-benar menggilai sains. Karena aku berpikir sains itu adalah jawaban atas kekecewaanku terhadap agamaku yang lama. Banyak orang seperti itu zaman sekarang. Iya sih, dan aku waktu itu merasa bahwa akhirnya aku menemukan seperti apa aku harus fokus. Ya. Aku belajar biologi, aku belajar fisika, aku belajar kimia, dan aku sangat menyenangi semua itu karena aku bilang gini, akhirnya aku bisa mempelajari sesuatu yang pasti-pasti. Ya, exact gitu. Iya, karena kan agama tuh nggak pasti, bro. Bener, ngawang-ngawang, menghayal. Iya, ngawang-ngawang. Terus kita bilang gini, Tuhan suka sama kamu sebentar. Tuhan tahu aku tahu dari mana Tuhan tuh suka sama aku. Iya benar. Atau sabar, nanti juga akan dibalas. Kapan? Iya, pahala nanti kamu dapat kebaikan berupa pahala. Pahala tuh apa? Iya. Beruang kah? Apakah kebaikan apa gitu ya? Dan di satu titik, gak bisa diukur. Dan di satu titik ya sempat juga ketika dalam ketika dalam Muslim nggak sama sih. Di satu titik ketika aku benar-benar care dengan agama waktu itu sebelum aku jadi ateis ya, aku merasa gini, aku inferior dengan orang-orang sains. Oh. Kenapa? Karena aku pikir gini, kalau aku terjebak di sebuah hutan atau di sebuah pulau itu kan ya. Lalu kemudian ada 10 orang ya. Lalu kemudian ada 10 orang, 5 orang misalnya. 2 ahli sains, 2 lagi ahli masak misalnya, 1 orang ahli agama. Terus harus bunuh salah satu supaya makanan gak banyak habis. Aku yakin aku dibunuh duluan tuh kayaknya tuh. Ahli agama ya? Karena paling gak perlu. Iya. Paham gak sih maksudnya? Kita ini lagi mau survive. Bener. Cuma ada 1 orang harus dikorbanin. Iya. Kalau kita korbanin tukang masak kita gak makan. Iya. Kalau kita korbanin saintis nanti kita gak hidup. Bener. Ya udah kita korbanin ahli agama aja lah. Karena mereka gak punya peran dalam kehidupan dunia seolah-olah. Pikirannya akhirat udah mati aja biar lu ke akhirat sana. Itu aku merasa inferior karena aku tidak berkontribusi terhadap orang. Artinya aku nggak bisa ngasih manfaat. Contoh misalnya ya, kalau zaman dulu ada, aku tuh sangat senang dengan invention. Ya. Jadi kalau ada orang invention bagiku, itu mudahin orang banget, bro. Bener, Jadi inventor tuh memudahkan orang untuk hidup dia. Ya. Dengan katanya ada orang yang tertolong karena penemuan dia. Bener. Atau tertolong gara-gara dia punya ilmu atau dia punya kreativitas. Bener. Artinya menurutku kalau seorang tukang ekonomi, insinyur ekonomi. Insinyur itu ya. Ya, insinyur ekonomi, dia berusaha gimana caranya agar barang tuh bisa murah. Kalau gampangnya kan begitu ya. Bener. Seorang ahli teknologi dia akan berusaha gimana orang bisa terkonek dengan mudah misalnya. Dalam hal itu waktu itu aku merasa sangat terbantu itu ketika ada telepon sih. Handphone. Ya telepon rumah gitu ya. Dulu antum masih ingat pager gak? Ingat, zaman aku masih kecil banget tuh. Kita tuh masih berkirim surat loh. Iya. Aku masih ingat PO Box berapa untuk ngirim ke toko buku favoritku pada saat itu. Artinya kita masih hidup di dunia itu. Iya, transisi gitu ya. Transisi. Begitu kemudian kita tahu ada telepon. Ya, itu kayak magic banget ya. Aku dulu inget pertama tuh yang bikin heboh tuh munculnya telepon rumah dan fenomena warung telepon. Bener, wartel. Tetangga aku punya buka usaha wartel. Antum sempat megang kartu telepon gak? Pernah kan? Pernah. Keren ya. Bapakku nyimpen yellow pages tinggi, tebal-tebal gitu. Betul. Seolah-olah bisa nelpon keluarga yang jauh-jauh yang gak pernah ketemu. Oh iya ini. Jadi cuma untuk nelpon, cuma buat nyobain teknologinya. Iya ini di Palembang loh. Oh iya seneng banget. Dan gitu. dulu apa beda hotel mewah sama hotel gak mewah?
ada teleponnya. Itu doang. Bisa room to room. Iya, benar. Kita mainin terus kan. Iya, gitu kan ya. benar. Artinya bagiku itu adalah sesuatu yang menarik sih. Benar, benar. Teknologi bisa mempermudah orang Iya. dan segala macam. Itu aku tuh merasa, lah terus tukang agama nih ngapain? Tukang agama. Iya, insinyur agama nih ngapain gitu maksudnya. Iya. Bukan ustadz waktu itu ya, Iya. para pastor Tokoh nih agama tokoh ya. agama nih ngapain? Aku mohon maaf ya, Iya. tapi dulu kan aku kan mikir kan gitu Iya, ya. iya. Aku merasa inferior. Setelah aku belajar agama aku mikir gini, nggak ada mereka hidupku nggak ada masalah kok. Itu yang banyak dipikirkan oleh orang-orang yang sekarang ateis itu loh. Mereka Iya. melihat tokoh-tokoh agama tuh nggak punya kontribusi apa-apa dalam peradaban manusia. Jadi seolah-olah agama tuh memperlambat proses kemajuan peradaban manusia. Itu dia. Dan itu aku kasih spoiler dulu supaya mereka Ya. nggak protes ya. Ya, Dikira ini acara apa gitu ya. ya, ya. Aku kasih spoiler dulu. Dan semuanya 180 derajat berubah ketika aku kenal Islam. Harusnya. Di situ aku yakin tuh kalau andaikan kita terjebak di sebuah pulau gitu kan ya, berlima kayak tadi, terus satunya dulu harus dibunuh, aku yakin udah. Saintis. Bukan. Apa? Ku bunuh sapi dulu lah untuk makan. Enggak, maksudku gini. Maksudku orang-orang beragama itu ternyata mereka tuh handle perkara-perkara yang lebih berat daripada saintis. Benar. Sebenarnya begitu. Iya. Dan tidak ada pernah bertentangan sama sekali dengan saintis. Dan itu ada sebabnya, Tat. Kenapa sekarang posisi agama dan sains itu menjadi sebuah kutub yang gak pernah ketemu. Orang-orang ateis mendewakan sains dan menghinakan agama. Orang-orang agama sangat mengutamakan agama, melupakan semua perkara sains. Nah, aku sendiri itu sebenarnya science enthusiast. Sebenarnya sangat suka perkara sains. Aku kan sama kayak antum, jack of all trades. Aku tuh banyak hobinya, banyak hal yang aku suka. Tapi orang ngelihat Bang Rizko dulu anak band ya, musisi ya. Kalau disandingkan dengan sains, aku lebih suka sains daripada musik bahkan. Padahal aku sering antum diandalkan untuk musik. Main gitarnya doang gitu ya. Ya. Aku lebih suka sains daripada musik. Karena entah kenapa aku tuh punya kekepoan banyak hal tentang perkara-perkara alam yang itu sejauh apa sih langit itu, seluas apa, bintang-bintang planet itu bentuknya seperti apa. Dari dulu aku penasaran banget. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Kenapa begini begitu, apa ini apa itu tuh pengen banget dijawab, dan itu terjawab banyak hal dari sains. Nah, seiring waktu aku juga hijrah belajar agama, ternyata aku menemukan kayak kepuasan bahwa Islam itu sangat korelasi dengan sains modern. Sangat relevan. Sangat relevan gitu loh. Karena setelah aku tahu bahwa kita seorang beriman meyakini bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan segala prosesnya. Sains itu kan cuma menjelaskan prosesnya doang. Betul. Gitu, tidak menjelaskan kenapa yang diciptakan, siapa yang menciptakan gitu ya. Betul. Pastilah Allah itu akan memberi tanda-tanda yang sama dengan apa yang dibaca oleh saintis gitu loh. Nggak mungkin bertentangan gitu kan. Nah, contohnya di aku kalau ini materi sebenarnya tipis-tipis dari kelas origin gitu ya. Iya, jadi kalau teman-teman mau lihat lengkapnya, teman-teman kapan lagi ya antum buka kelas origin? Akhir tahun, setahun sekali doang. Setahun sekali. Iya, lama betul ya untuk buat kelas ini. Ya, ngapain saya bikin terus kayak nge-slow aja. Banyak urusan lain. Artinya kalau selama ini aku coba kasih mereka dulu satu pengantar. dasar ya, pengantar yang satu kalimat aja. Kalau selama ini orang berpikir bahwasanya Quran dan sains itu bertentangan, seolah-olah harus memilih di antara salah satunya, di sini kita debak. Iya, debugging. Oke. Salah. Luar biasa, langsung ayat ini belum apa-apa nih. Memang makanya langsung kita pakai ayat. Bahkan di kelas origin pun pakai ayat slide pertamanya. Padahal yang ikut banyak yang non muslim loh. Tapi aku jelaskan posisiku sebagai orang Islam ya. Jadi aku pakai ayat Al-Quran, gak pakai agama lain. Takutnya malah sok tahu. Kenapa ayat ini? Dulu waktu pertama kali aku hijrah, literally baru belajar baca Quran. Aku tuh manggil ke rumah waktu kuliah. Manggil guru TPA, baru belajar alif batasa segala macam. Nah, udah agak lancar. Aku tuh disuruh kiroah ayat ini. Jahat guru antum nih. Enggak, udah susah paham. ini. Iya makanya. Tapi yang dilatih napas-napas banget gitu loh. Dia kan anak pesantren. Disuruh inna fi khalqis sama. Oh sampai tinggi-tinggi. Ayat bagus ini. antum tuh tadi. Iya makanya. Dah aku jadi ini aja lah ya. Kori ya. Kori. Nah aku disuruh ayat ini Tan. Cuma ya, inna fi khalqis samawati wal ard waqtilaf fil nahar ayatil ulal albab. Quran surah Ali Imran 190 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda. Tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat. Iya. La ayat. La ayatul liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Jadi yang paling getok kerjaannya tiap hari profesional banget ngurusin ngelihat penciptaan langit dan bumi ini siapa? Saintis. Iya. Yang ngelihat penciptaan bumi, bagaimana langit bumi ini tercipta, alam semesta ini tercipta, itu kerjaannya saintis. Maka kalau harusnya ya, yang paling banyak melihat tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah itu harusnya saintis. Benar. Kalau dari ayat Al-Quran ini. Benar. Cuma kenapa realitasnya banyak saintis yang tidak beriman gitu ya. Apakah memang tanda-tandanya nggak ada, berarti ayat ini salah. Iya. Atau
tanda-tandanya ada, cuma cara kerja sainsnya yang kurang tepat. Oke. Nah itu aku pikirin banget waktu Ya. itu, Tat. Ini ayatnya ya. Ini pengantarnya nih. Ada tiga kemungkinan berarti. Iya. Apakah ayat ini betul saintis yang salah? Iya. Apakah kemudian ayat ini yang salah? Padahal saintis senantiasa memperhatikan. Iya. Atau dua-duanya benar tapi nggak ada korelasinya. Nggak ada jembatannya. Nah itu, Tat. Kelas Origin tuh dimulai dari sini. Jadi aku tuh sangat kagum dengan sains. Dan setelah aku tuh berangkat kagum dengan sains dulu. Terus aku hijrah melihat Islam yang begitu luas. Ternyata aku menemu ada kok jembatannya. Ya. Ya, yang ternyata tidak aku lihat banyak orang yang gak lihat jembatan yang indah itu. Dan bahkan orang bilang lu kalau bahas-bahas tentang sains udah jangan kait-kaitin dengan Quran lah. Bahkan aku mau Itu bikin kan. kelas Origin pertama aja banyak banget yang kritik. Ya. Hati lo, bahaya lo. Gak usah bawa sains dalam ranah agama bagi Ya. anak-anak mengaji. Ya bahaya lo itu segala macam. Seolah-olah kok aneh banget ya. Iya, Anak kenapa ngaji nggak boleh? anti banget dengan sains. Iya. Anak sains anti banget dengan agama. Aneh Iya. banget aku ngelihatnya. Nggak ada tuh evolusi. Contoh nih ya. Contoh nih, Tat. Aku ngelihat postingan ini dulu di Instagram. Postingan edukasi. Jadi ada akun Instagram edukasi kayak mata pelajaran Iya, iya, sekolah. iya. Yang menjelaskan proses terjadinya gerhana bulan. Ya. Proses terjadinya gerhana bulan kan dari zaman SD udah diajarin kita Benar. kan. Biasa aja dulu. Ya. Dulu biasa aja loh. Aku Begitu waktu antum hijrah. ketika aku hijrah, bahkan ketika zaman sekarang aja, dunia sudah ada sosmed, semua orang bisa berkomentar. Komentarnya lucu-lucu. Salah satu komentar yang paling lucu aku capture, komentar postingan tadi. Banyak perhitungan kaum saintis yang tidak memasukkan rotasi bumi. Jadi masih percayakah Anda kalau bumi itu muter-muter secepat pesawat jet? Mau aja dibego-begoin. Kembalilah kepada kebenaran Al-Quran. Masalahnya di bawah Al-Quran. Wahai kaum muslim liberal dan judging. Setiap yang itu yang percaya pada sains Saintis itu pasti sesat liberal. liberal gitu ya. Dan kalau misalnya kamu nggak liberal, harusnya kamu yakinin mereka. Iya. Oke. Kalau mau beriman, jangan percaya saintis. Istilahnya begitu loh. Ilmu sainsmu itu tidak bakalan bisa menjelaskan hari di mana manusia dibangkitkan lagi dari kubur. Nah. Hahaha. Oke, sebelum aku bahas isinya ya. Ngapain sih orang posting kayak gini? Apa sih yang mereka inginin? Mereka tuh pengen membantah sains. Dan ini banyak banget. Jujur aku Dan ini nggak ada bantahannya. nggak bisa dibantah, Tat. Iya. Karena susah Ini kelihatan bodoh banget. Bahkan banyak hal ya. Banyak hal banget dalam urusan-urusan sains itu yang Fuad Naim, oh bukan. bukan. Fuad kemarin ngechat aku ngasih lagi. Nih kok aku lihat komen-komen lucu ada orang debat tentang dinosaurus. Jadi lagi ada postingan tentang fosil T-Rex segala macam. Iya. Di komen ya debat agama. Gitu loh. Debat agama tentang Allah. Terus Nabi Adam dinosaurus segala macam. Terus ada yang orang paham agamanya separoh, paham sainsnya separoh. Oh dinosaurus tuh mungkin peliharaannya Nabi Adam. Nama-nama serius, lucu banget. Cuma belum aku masukin aja ke Tapi Dino materi. yang mana? Hah? Dino yang mana yang peliharanya Nabi Adam? Nabi Adam kan 30 hasta gede. Itu T-Rex tuh kayak ayam aja gitu-gitu. Mulai Enggak mencocok. juga gitu sih sebenarnya. Makanya mulai mencocok-cocok lagi. Iya, iya. Padahal Nabi Adam dan dinosaurus tuh timeline-nya jauh banget kalau Iya, kita lihat betul. sainsnya. Jadi lucu banget. Terjadi polemik-polemik seperti itu yang akhirnya membuat sains dan agama ini gak pernah ketemu. Jujur kalau aku seandainya jadi saintis ngelihat agama itu yang di kolom komen orang-orang yang tuh kan kalau mau percaya Al-Quran tolak semua gini. Aku akan ngelihat wajar sih agama tuh sangat tertinggal. Seperti antum tadi punya pendapat. Lihat nih orang-orang agama nih gak punya kontribusi dalam Iya, peradaban. betul. Matiin aja lah Iya mereka benar. nih. Nggak Gitu loh. ada gunanya. Gak ada gunanya. Apalagi yang debat-debat kayak gitu Iya tadi tuh, makanya. nggak ada gunanya. Jadi saintis Jadi tumpahkan darahnya nih. enggak dong, Nggak, enggak jangan, dong, jangan. tumpahkan Iya, jangan. zat kimianya aja ya. Tumpahkan. Jangan. Heeh. Nah, inilah masalah anak-anak ngaji sekarang, orang-orang yang pengen membela. Sebenarnya mereka tuh punya semangat untuk membela Al-Qur'an. Ya. Bahwa Al-Qur'an itu lebih tinggi dari sains dan itu Benar. aku sepakat. Oke. Cuma caranya seperti ini kurang tepat. Ya. Bahkan ada ustadz-ustadz yang cukup gede, antum kenal gitu ya, ada video-videonya itu yang lagi ditanya tentang teori evolusi. Ya. Gitu ya. Teori evolusi. Memang teori evolusi ini aku akui kontroversial banget Ya. kan. Cuma cara penyikapannya itu sungguh sangat tidak saintifik. Ya. Padahal ini perkara saintifik. Benar. Contoh ya, Ustadz itu statementnya, loh kalau masih ada orang yang mau ngebahas teori evolusi, ya udah iyain aja berarti kakeknya kera. Menurutku itu sudahlah tidak saintifik, judgment. Ad hominem. Iya itu saintis juga, wah gua mau berdiskusi data nih, lo kok ngatain kakek Iya, gua gitu, lo iya. mau berantem, nah gitu loh. Padahal tokoh agama gitu kan, sangat kurang bijak menurutku cara penyikapannya. Nah kesalahannya anak ngaji adalah menjadikan Al-Quran itu kitab sains, padahal Al-Quran itu kitab sains, antum bilang kan Iya. kitab petunjuk, bukan Iya. kitab sains. Ini yang selalu tidak pernah ketemu. Karena kenapa? Saintis bawa data, kaum muslimin bawa dalil. Dan ini tidak akan pernah ketemu, Ustaz. Iya, padahal sama-sama da ya. Iya. Nah, Jadinya kalau satu bawa data, satu bawa dalil, jadinya tahlil.
tahlil. Oh iya Iya. bisa juga ya. Bisa. Jadi mereka kalau lagi tahlilan tuh sedang ini ya. Ada yang mati. Salah satunya. Iya. Padahal kalau kita berbicara tentang Islam deh zaman Ya. dulu ya, berbicara tentang Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang membangun peradaban yang sangat maju. Betul. Zaman dulu loh. Betul. Kita berbicara contoh Golden Age. Ini kita berbicara di zaman Golden Age Islam, Ya. itu kan kita kalau cerita tentang sejarah Golden Age, Ya. Ustaz Hussein, selalu yang ditonjolkan tuh saintis-saintisnya loh kan. Luar biasa Ya, saintis-saintisnya, you name it lah. Nggak aku masukin di sini karena tentu durasinya kan panjang. Origin aja udah hampir 4 jam sekarang. Luar biasa. Satu seri 4 Satu jam. episode. Satu episode. Iya, aku udah kebablasan banget tuh episodenya. Itu jadi 4 episode lah. enggak, jadi bisa sepanjang tahun Iya, ya betul. pendapatan. Benar-benar. Gitu ya. Jadi di Golden Age itu you name it lah, ada Maryam al-Astrolabi, ada Al-Haythami, Al-Zarawi, you name it, banyak. Jabir Ibnu Hayyan. Iya, itu di tahun pokoknya di tahun 900-an sampai tahun 1400-an itu Betul. peradaban-peradaban Islam. Saintis-saintis itu mereka tuh juga orang-orang yang paham agama. Ya. Mereka alim, mereka juga ulama. Ya. Gitu loh. Jadi mereka terpelajar masalah sains, juga paham soal agama, dan kayaknya gak ada kontroversi pada saat itu. Dan tidak selamanya orang-orang yang paham agama itu lantas mereka protes tentang sains. Bahkan Benar. mereka lah pionir-pionir sains. Pionir-pionir sains modern itu banyak dari Islam Ya. karena mereka tuh paham agama bahkan. Bukan karena paham sains doang kan. Ya. Berbeda dengan Eropa zaman ke-8. Ya. Jauh banget di waktu yang sama abad ke-9 sampai abad ke-14 itu. Malah musuhan Musuhan banget tak. antara orang paham agama dengan orang paham sains. Ini aku masukin contoh aja ya. Peradaban mereka di saat-saat itu gila, sangat rendah banget. Makanya disebut zaman kegelapan. Contoh aja urusan sanitasi aja mereka nggak jelas loh. Ya. Islam sudah menemukan sabun, membersihkan diri yang bersih itu gimana. Mereka untuk buang air aja, Ya. kastil-kastilnya tuh WC-nya begini. Ya. Ada petugas-petugas yang tugasnya itu ngambilin kotoran manusia di depan-depan rumah. Sampai sekarang masih di India. Makanya Gong Farmer ini, aku kan suka main game juga. Ya. Ada game apa sih namanya Stronghold Crusader 2. Kita harus bikin Gong Farmer facility ini di kotanya. Kalau enggak nanti akan ada Busuk. wabah. Wabah. Akan ada wabah. Jadi ada satu petugas yang akan keliling kota pakai gerobak ngambilin kotoran-kotoran Dan depan bener jendela. kan ya? Dan bener kan wabah Black Death kan gara-gara Memang, sanitasi. Iya. Ini makanya The Black Death, Justinian Plague. Oh. Itu semuanya dimulai karena sanitasi yang kotor dari Ya. tikus gitu kan. Mm-mm. Nah itu memperlihatkan peradaban Eropa pada saat itu sangat rendah. Sedangkan Islam itu sedang cemerlang-cemerlangnya Ya. gitu ya. Kenapa? Karena semuanya itu dikelola oleh gereja yang memegang aturan absolut. Termasuk urusan sains Ya. gitu ya. Maka apapun yang bertentangan sama gereja dianggap syirik, dianggap murtad, dianggap macam Heretik namanya. heretics gitu ya. Jadi kalau ada penyakit aja dianggap wanita-wanita yang jadi Tukang penyihir, sihir. dibakar hidup itu. Ini ya, witch Semuanya. trial. Iya, jadi gereja tuh punya kekuatan absolut di sana, semuanya diatur bahkan sampai perkara sains loh. Ya, Contohnya aja, gereja tuh yang menentukan bentuk bumi itu datar. datar. Betul. Maka kalau sekarang umat Islam sekarang lagi gentol-gentolnya mempromosikan bumi itu datar, maaf punten, silakan research lagi. Itu idenya datang dari Nasrani, bukan dari Islam loh. Ya, Mereka selalu mengquotes itu Al-Quran. ya. Bumi dihamparkan, itu Ya. doang dalilnya dan lain-lain gitu ya. Harusnya lebih dipelajari lebih Ya. dalam ya, bahwa nggak sekedar satu kalimat itu bisa ditafsirkan tertentu gitu kan. Ulama-ulama Islam tuh sudah menjelaskan kok posisi bumi datar tuh apa, bumi itu bulat apa, dan itu bukan perkara akidah juga. Ya. Nanti aku mention. Yang jelas ide bumi datar itu datangnya dari Nasrani. Maka ada artikel keren dari Washington Post yang mengatakan bahwa di abad pertengahan Ya. memang benar orang-orang Eropa itu mempercayai rumor dan meyakini bahwa bumi itu datar Ya. karena agama mereka yang mengajarkan tersebut. Tapi Negeri-negeri kaum Islam muslimin. tahu lebih baik. Ya. Mereka menjaga ilmu yang ditemukan oleh orang-orang Yunani Ya. kuno tentang bentuk bumi. Ya. Kan geometri segala macam itu ilmu Yunani. Pythagoras Segala macam. Socrates. Iya. Orang Yunani itu bilang, bumi ini bulat. Kata rombongan-rombongan ilmuwan-ilmuwan Yunani itu. Dan diteliti sama kaum muslimin, dijaga, dipreserve sama kaum muslimin. Maka orang Islam saat itu, Golden Age, percaya itu bumi itu bulat. Ya. Sudah dikasih bukti seperti ini loh. Lah kalau sekarang ada pergerakan bumi datar yang lagi naik-naik lagi gitu ya. Itu tuh datangnya bukan dari semangat kaum muslimin sebenarnya. Gitu ya, itu datangnya dari Nasrani. Nah singkat cerita, gereja tadi punya kekuatan absolut, saintis mereka ini kan disiksa. Ya. Galileo Galilei dipersekusi, banyak Nicholas Copernicus. Nicholas Copernicus dipersekusi karena bilang bumi itu Bumi, mengelilingi matahari. ya, Heliosentris. teori heliosentris melawan teori geosentris. Gereja bilang bumi itu pusat alam semesta, matahari Ya. ngelilingin. Gitu-gitu dong, Betul. perkara yang remeh. Tapi sampai terjadi pembantaian saintis-saintis. Beratus-ratus tahun terjadi sampai ada revolusi Perancis. Ya. Di mana orang-orang sudah muak ngelihat gereja ini banyak banget aturannya, ngatur
mengatur kita dengan cara yang zolim gitu ya. Ini jadi berubah ya, jadi Renaissance ya. Iya, Renaissance dan French Revolution. Harusnya Renaissance. Oh, mohon maaf. Gak apa-apa. Maaf ya. Jadi raja-raja yang didukung oleh gereja tadi, status quo tadi itu diturunkan, betul. gitu ya. Maka mereka dengan singkat cerita mengambil keputusan bahwa oke, gereja boleh tetap ada, tapi untuk takaran agama doang. Urusan pemerintahan, urusan saintifik, urusan perkara-perkara dunia dipisah, serahkan pada ahlinya. Nggak usah bobo agama di sini. Dan itu kan semangat yang sampai sekarang masih ada sama orang-orang ateis itu. Yang mereka bilang, wah agama mah udah urusan agama aja, itu nggak ada bukti empiris dan lain-lain gitu ya. Selalu begitu kan. Itu tuh orang-orang yang sakit hati, yang trauma sama agama. Trauma sama agama karena mereka ngelihat ketika agama ini berkuasa, semuanya dikekang, sampai untuk berpikir secara saintifik aja dilarang. Dan itu nggak sebentar, itu 800-an tahun dan terjadi. Itu terjadinya karena dia ngelihat agamanya agama zaman dulu, Inquisition, Katolik zaman dulu, Mahkamah Inkuisisi yang zolim gitu ya. Mereka samakan semua agama. Dari satu contoh disamakan, termasuk Islam. Kalau ada yang yakin Tuhan, mesti nanti gini hasilnya. Nah, padahal mereka hanya trauma pasca sejarah aja gitu ya. Kalau mereka ngelihat Islam, ternyata Islam beda banget. Dimana peradaban Golden Age tadi maju banget ketika ilmuannya itu didukung dengan Al-Quran. Iya, kenapa mereka nggak lihat ke belakang lagi ya? Kan ke belakang lagi ada negara. Oh, tapi kan waktu itu belum ada internet ya. Orang mereka masih kemakan hoax atau apa. Iya, benar. Yang mereka lihat kan ya dari sudut pandang Eropa, karena Eropa yang memegang dunia sekarang. Nah, maka setelah revolusi Perancis dan revolusi mental, revolusi segala macam ini, Renaissance ini, muncul ilmuwan-ilmuwan hebat seperti Isaac Newton, karena mereka orang-orang yang sudah dibebaskan untuk berpikir. Ranah sains itu diserahkan kepada ahlinya, gitu ya. Sedangkan ranah agama diserahkan pada gereja aja. Padahal dia beriman juga ya. Nanti kita lihat ya. Aku ada di segmen-segmen selanjutnya, kita lihat nanti ilmuwan-ilmuwan besar yang sebenarnya mereka tuh percaya Tuhan. Nah, kita bahas nanti. Nah, singkat cerita, sekarang metode saintifik berpikir sains modern itu dibangunnya oleh para cendekiawan awal-awal inilah, zaman-zaman Renaissance, di mana mereka kalau berpikir saintifik tuh kira-kira cara seperti ini yang simple, gitu ya. Bahwa kalau kita mau menghukumi satu teori sains, itu dimulai dari hipotesa dulu, dilakukan penelitian. Penelitiannya diobservasi, nanti akan menghasilkan teori. Maka kalau ada orang bilang teori gravitasi, teori evolusi, segala macam, itu kan hanya teori. Mohon maaf, teori itu adalah puncak. Hasil. Tapi itu puncak dari penelitian sains. Tapi puncak teori sains itu pun masih bisa digoyahkan. Nah, makanya karena kesempurnaan satu teori ketika memiliki sebuah ruang untuk diskusi. Iya, jadi sains itu cara kerjanya, teori itu tuh harus digali terus. Salah nggak sih? Salah nggak sih? Harus diobserv terus, harus dicari terus kesalahan. Namanya kan ini metode ilmiah. Metode ilmiah. Bentuknya adalah verifikasi. Berarti teori ini harus diverifikasi. Verifikasinya dengan penelitian, observasi dan lain-lain. Karena gitu ketika dia observasi dan research ini melibatkan ada namanya cateris paribus. Oh ya, benar. Sebuah kondisi yang melingkupi itu. Bener, sepakat aku. Nah, inilah kalau kita mau melihat indikasi betapa rendahnya pemahaman sains kita umat Islam. Kalau kita bahas teori evolusi, selalu jawabannya itu kan cuma teori, bukan hukum. Jadi itu udah kayak saintifik banget, udah ngerasa wah gila hebat banget. Hukum dan teori itu memang entitas yang berbeda. Contoh ya, maka kalau kalian masih membantah teori evolusi dengan cara seperti itu, punten, itu sangat tidak saintifik. Hukum, kalau kita contoh ambil aja gravitasi itu bisa juga teori, bisa juga hukum. Benda jatuh ke bawah karena misalnya ada daun jatuh ke bawah gitu dari pohon gitu ya, karena ada hukum gravitasi yang membuat dia jatuh. Jadi ada fakta benda jatuh terjadi karena hukum gravitasi. Cara kerja gravitasi itu sendiri dijelaskannya pakai teori, gitu loh. Jadi teori dan hukum itu adalah entitas yang berbeda. Makanya jangan lagi pakai cara-cara yang menurut kalian saintifik padahal kurang saintifik. Nah, itu untuk orang yang beragama. Tapi untuk orang yang percaya sains juga, yang sangat mendewakan sains dan tidak yakin sama agama, seolah-olah kayak antum bilang tadi, sains itu exact, pasti. Cetok kebenaran ini datangnya dari sains. Agama nggak jelas. Saintis juga bilang, scientific truth doesn't exist. Kebenaran sains itu tidak akan pernah ada. Karena kenapa? Sains itu kan adalah siklus yang harus diverifikasi terus. Betul. Contohnya kayak gravitasinya Newton. Newton tadi membuat teori gravitasi khasnya Newton. Wah, ini breakthrough banget pada zaman itu. Bisa menjelaskan pergerakan-pergerakan planet-planet dan bintang-bintang lain. Tapi banyak perkara-perkara yang itu nggak bisa dijawab dengan teori gravitasinya Newton.
Sampai muncul beratus tahun kemudian Einstein yang bisa melengkapi itu. Betul. Diverifikasi lagi sampai orang modern memegang teorinya fisika kuantum. Fisikanya tuh fisika modern sekarang dibangun pakai relativitasnya Einstein rata-rata. Sampai mentok di fisika kuantum sekarang. Mereka harus bikin teori baru. Belum ada tapi. Ilmuwan zaman sekarang tuh sedang menunggu ada breakthrough dari ilmuwan-ilmuwan lain selevel Einstein yang bisa menjawab teori kuantum. Gravitasi dalam konteks kuantum. Gravitasi, cahaya dan lain-lain itu semuanya nggak bisa terjawab dengan teori relativitas. Karena kenapa? Sains itu memang kurang terus. Hanya masih butuh penyempurnaan terus gitu ya. Betul. Maka orang yang mengaku sains itu adalah kebenaran mutlak, hey, saintis saja bilang ini tidak mungkin kebenaran mutlak. Makanya orang-orang ateis yang nge-podcast ngatain agama, yang mendewakan sains, Anda tuh berarti belum paham sains juga. Sains itu bukan menjadi sandaran mutlak kebenaran loh. Ya, karena banyak loh, dalam sains juga ada banyak kebingungan sih. Yang mereka sebut dengan singularity. Yang mereka nggak bisa jelasin kan. Benar. Titik singularitas adalah titik di mana kita sudah nggak bisa lagi pakai teori untuk menjawab fakta-fakta yang ada. Jadi banyak nih artikel-artikel yang mengatakan, ini dari artikel saintis sendiri ya, New Scientist, kebenaran sains tidak mungkin ada. Terus ada yang dari ini nih, apa namanya tuh ya? Nah, bigthing.com, proklamasi bahwa kebenaran final, absolut kebenaran, klaim bahwasanya ada sebuah kebenaran bahkan pada sains tidak akan pernah ada. Shouldn't be trusted, jangan pernah dipercaya. Bahkan is there an ultimate scientific truth? Gak ada. Jadi nanti intinya seperti itu ya. Nah, ini menandakan bahwa sains itu bukan cara untuk menemukan kebenaran mutlak. Sains ada porsinya, agama ada porsinya. Sepakat. Jadi sains itu hanya menjelaskan perkara what and how. Misal menjelaskan apa itu matahari dan bagaimana bekerjanya matahari, terbentuknya matahari, tapi tidak akan pernah menjawab pertanyaan mengapa matahari itu ada dan mengapa diciptakan matahari, mengapa diciptakan Big Bang, itu semuanya nggak pernah. Jadi pertanyaan mengapa itu nggak bisa dijawab oleh sains, dan itu ada klipnya sebenarnya yang sudah aku kumpulin. Ada ada kayak kumpulan-kumpulan saintis lagi kumpul, terus mereka bilang sains kita tuh tidak akan pernah menjawab why, mereka sendiri yang bilang. Betul. Gitu ya. Nah, ini harusnya menjadi sebuah cerminan bagi kita orang beriman, bahwa untuk menyikapi sains itu nggak boleh buta dengan dalil-dalil itu dilempar sembarangan. Dan orang-orang yang mendewakan sains pun sadar bahwa kalian itu tidak boleh berbangga diri atas seolah-olah kecerdasan akal kalian gitu ya. Jadi kita untuk menyikapi perkara sains ini nggak perlulah sampai ngejudge muslim liberal yang percaya vaksin Dajjal. Kalau misalnya ada orang yang vaksin itu pasti sudah termakan Dajjal. Konspirasi pasti Yahudi. Keimanannya dipertanyakan. Apalagi urusan bumi datar bumi bulat aja menurutku nggak penting banget, dan itu pertanyaan masih aja sampai sekarang. Setiap ada postingan siapapun yang ngebahas tentang satelit, bahas tentang foto astronot, selalu aja ada perdebatan di kolom komenan tentang bentuk-bentuk bumi, dan perdebatannya selalu antara pro agama dan pro saintis gitu kan. Padahal ulama-ulama kita pun ditanya kok perkara itu. Contoh nih, aku ada dari situs Saudi gitu ya. Jadi ada Syekh Albani ditanya oleh seorang jamaah dari Inggris, Syekh, apa pendapatmu tentang bumi bulat atau datar? Syekhnya nanya, ini pertanyaan geografi atau pertanyaan agama? Sudah sangat bijak ini. Langsung bisa. Kamu tuh nanya ilmu geografi atau ilmu agama? Penanyanya mau jebak. Saya mau nanya dua-duanya nih, ilmu geografi dan ilmu agama. Maka Syekh Albani bilang, bumi itu berbentuk bola. Nah, biasalah anak-anak pengajian yang suka menabrak-nabrak antar ustadz gitu ya. Yang penanyanya nih bilang, tapi Syekh bin Bas, ulama satu lagi gitu ya, terus bilang bumi itu datar gitu. Syekh Albani bilang lagi, lurus apa datar? Penanyanya bilang datar. Syekh Albani terus bilang, saya berharap itu adalah kesalahan ilmu geografi. Karena Syekh Albani tahu Syekh bin Bas itu udah melotok paham betul masalah agama. Maka kalau ditanya dia buminya bulat atau datar, dia jawab datar, itu sedang menjawab geografi, bukan jawaban agama. Paham gak sih? Karena kenapa? Ini bukan perkara penting dan bukan perkara akidah. Tidak dosa. Dua ulama besar aja boleh berbeda pendapat dalam urusan ini kan. Jadi ini aja udah bijak banget. Kalaupun salah bentuk, kalian cuma salah dalam urusan geografi loh, bukan salah dalam urusan akidah. Jangan sampai ada pendapat yang mengatakan kalau kamu percaya bumi itu bulat berarti kamu telah menolak satu ayat yang mengatakan bumi itu dihamparkan. Aku digituin kemarin.
Antum dikafirkan. Iya, aku dikafirkan gara-gara dikatakan tidak percaya ayat Quran. Aku juga mau jelasin, udah panjang lebar aku jelasin ya, tapi memang susah sih ya. Nah, karena itu. memang yang nanya ini kayaknya berotak datar. Kayak gitu. Jadi Gitu. otaknya flat. Iya, makanya. Gitu kan ya. Flat brain ya. Ya bukan karena gini, karena dia jadi susi nggak mau gitu maksudnya. Nah, itu. Jadi maunya dia adalah kita nolak Al-Quran gitu maksudnya. Iya. Itu susahnya tuh. Nah, menurutku itu sangat kontraproduktif gitu loh, kontraproduktif. Yang semua perkara Al-Quran tuh dijadikan perkara akidah gitu Betul. loh. Bisa jadi itu tuh perkara yang sebenarnya boleh-boleh aja kita berbeda pendapat, mau bentuk bumi, mau rasa favoritmu strawberry atau betul, coklat. betul. Itu nggak usah antum sudah susah-susah masuk Islam dikafirin lagi. Ya itu dia tuh Apa sih gara-gara gitu ya? bumi lagi. Iya. Jadi ini Syalbani sangat hati-hati berfatwa gitu Iya. ya, urusan bumi dan lain-lain gitu. Jadi ada di beberapa kesimpulannya tidak ada dalil yang tegas dalam Al-Quran Sunnah menyatakan bahwa bumi itu bentuknya datar atau segala macam. Iya. Bukan perkara akidah. Ya. Nggak perlu diperdebatkan gitu ya. Nah ini yang sering jadi perdebatan tuh. Misal contoh Ustaz ya. Kita nggak usah ngomongin bumi datar, bumi yang lain-lain deh. Dalil-dalil yang mention science di dalam Al-Quran. Contoh aja ya. Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ya. Ini biasa tentang ngomongin tentang orbit Betul, dan lain-lain orbit. gitu ya. Orbit terus biasa disambung-sambungkan dengan data saintifik ya. Problem umat Islam zaman sekarang kalau lagi ngelihat ayat-ayat begini, ayat-ayat ini dijadikan sandaran Ayat sains. Padahal aku udah nonton banyak sekali kajian-kajian ulama, kajian-kajian ustadz. Kalau Al-Quran sedang membicarakan tentang ayat-ayat sains, tujuannya itu bukan ngajarin kalian sains. Betul. Tujuannya itu bukan ngajarin kalian ini loh bahwa matahari itu orbitnya seperti ini. Bukan membahas tentang what and how. Iya, tapi selalu ayatnya itu ayat yang mengisahkan kebesaran Allah. Betul. Tadi kayak silih bergantinya siang dan malam, terciptanya langit dan bumi. Tanda-tanda Kebesaran Allah yang ditekankan itu. Ayat-ayat itu mengisahkan kebesaran Allah, bukan disuruh kita jadi paham tentang penciptaan langit dan bumi. Terus ayat-ayat ini, siang, matahari, bulan masing-masing pada garis edarnya. Oh, lagi pengen nyeritain bahwa Allah lah yang mengedarkan itu, yang menciptakan malam dan siang, semuanya Jadi itu. efeknya harusnya amaze. Harusnya kita tuh melihat alam semesta, kagumnya sama penciptanya. Bukan mumat. Bukan mumet. Uh-uh. Semakin kagum sama sang pencipta. Nah ini, jadi kalau buat teman-teman semua di bulan Ramadan ini, kita sedang dekat-dekatnya baca Al-Quran, baca tafsirnya, lalu kita menemui ada ayat-ayat yang sedang menceritakan tentang sains, itu ayat-ayat di mana Allah itu sedang memproklamirkan kebesarannya loh. Ya, sudah memang seharusnya Iya. Allah itu menyampaikan kebesarannya dan sesuai dengan sains. Iya benar. Sudah memang seharusnya. Allah yang menciptakan alam semesta. Iya. Allah juga yang ngasih Al-Quran. Gak Iya. mungkin dong Allah bikin alam semesta resepnya begini, pas nulis buku resepnya beda. Iya, Pasti betul. sama Betul. gitu loh. Pasti sama apa yang isi Al-Quran dengan apa yang ditemukan oleh Iya. saintifik mengenai alam semesta. Nah, jadi jangan salah fokus lagi untuk menyikapi ayat-ayat Al-Quran ini. Iya, betul. Jangan gunakan ayat-ayat Al-Quran yang saintifik untuk mendebat sains yang kamu tidak sepakat. Ya. Gitu loh. Kalau kamu belum bisa atau kamu nggak sepakat, jangan gunakan ayat-ayat Al-Quran. Tadi jadinya data diributin Iya. sama dalil yang dari Karena awal tadi aku bilang. apa yang kamu lakukan dengan dalilmu itu tidak akan bisa juga masuk ke dalam ranah sains. Dan jangan dipaksain. Iya. Karena gunanya beda. Ya ini data dan dalil tadi tidak akan Iya. pernah ketemu Ustadz. Kita harus pahami bahwa ketika sains berbicara tentang data, ingat sains itu terus terverifikasi. Newton itu gravitasinya kepake ratusan tahun gak pernah ada yang ngebantah. Sampai muncul Einstein Ya. yang membantah dan menyempurnakan. Berarti ada kesalahan tipis-tipis di situ gitu ya. Kalau kita membahas data, kita sandingkan dengan dalil, itu kita merendahkan Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran itu ranah yang Setara dengan kitab sains. Karena sains ini kan ranahnya masih benar dan salah. Betul. Sedangkan Al-Quran tuh harus mutlak benar. Iya. Nggak boleh ada salah di dalamnya gitu. Betul. Maka kalau kalian berbicara Al-Quran dalam ranah sains, kita tuh sedang menurunkan Al-Quran ke ranah benar dan salah loh. Betul. Kalau Bisa seandainya- jadi kemungkinan benar, bisa jadi kemungkinan salah. Kalau seandainya saintis benar-benar punya bukti konkret bumi itu bulat. Entah kamu yang percaya bumi datar dibawa keluar angkasa nih. Iya. Tengok nih misalnya Langsung gitu. murtad ya. Gitu ya. Karena kenapa? Ternyata buktinya bumi bulat. Kalian dari tadi pakai ayat Al-Quran untuk mendatarkan bumi. Berarti Al-Quran salah dong. Ya, kalian harus nerima Al-Quran salah. Padahal kita nggak bisa terima Al-Quran salah. Gak bisa menerima Al-Quran salah. Berarti Al-Qurannya salah dong. Maka jangan heran kalau banyak orang sekarang tidak percaya kepada Al-Quran. Menganggap Al-Quran itu ranah benar dan salah. Karena kita sendiri yang menurunkan martabat Al-Quran ke ranah benar dan salah. Betul. Makanya.
Makanya scientific, orang-orang influencer-influencer yang ateis yang bilang soal agama tuh udahlah, yang penting baik aja lah segala macam. Karena mereka melihat kalian sendiri merepresentasikan Al-Quran itu kerana benar dan salah. Benar. Gitu loh. Jadi kalau seandainya memang kita lagi berbicara tentang sains, bentuk bumi, umur bumi, perkara Ayo apapun. kita bicara metode ilmiah. Data dan data. Iya, Gak kasih usah. data. Iya. Kecuali kalau bahasa agama. Bahas agama baru kita bahas dalil dan Dalil. dalil. Itu makanya kelas origin di episode pertama tuh aku beresin perkara ini dulu. Supaya nanti ketika aku bahas tentang serelate apa sih sains modern dengan Al-Quran, orang-orang gak usah sudah selesai dengan perkara, tapi kan bumi kan bulat, tapi kan ini kan begini, tapi selesain dulu yang itu. Jadi kita tahu untuk menyikapi perkara sains, bahwa sains itu ranah benar dan salah, Al-Quran itu ranah mutlak benar. Ya, sains bisa jadi itu bener kayak udah paling bener lah di zaman kita. Nanti akan ada verifikasi lain gitu loh. Dan Al-Quran itu, ini antum dan guru-guru lain juga mengingatkan, mukjizat utamanya itu bukan sains. Gitu loh. Kalau seandainya mukjizat utama Al-Quran itu adalah ilmu-ilmu sains, sahabat tuh kayaknya gak ada saintis. Bukan, mereka kayaknya gak bisa beriman. Gimana mau mengimani? Menceritakan tentang langit dan bumi, tentang embrio, belum ada USG-nya, belum ada teleskopnya. Susah banget beriman kalau seandainya zaman dulu diturunkan ilmu sains. Andaikan Quran adalah sains mukjizatnya, maka akan lebih sedikit orang-orang yang bisa beriman. Hanya orang-orang yang pintar. Itu sama aja kayak menjadikan musik itu jalan kebenaran misalnya. Hidayah. Hanya yang bisa nyanyi aku aja. Gimana? Antum murtad. Antum murtad lagi. Iya, makanya. Hanya yang bisa menyanyi aja yang masuk surga nih misalnya gitu kan. Makanya. Yang gimana dengan orang-orang yang sudah gak didesain kepalanya untuk sains. Dia bilang ya Islam gak cocok buat aku. Bener. Padahal justru yang masuk Islam itu bukan justru orang-orang dalam tanda kutip so-called pintar dalam bidang sains. Tapi mereka yang pintar dalam bidang mikir. Benar. Mikir dan saintifik itu beda loh. Ya, jadi kita kasih contoh ya. Ini antara data dan dalil dengan data dan data. Contoh kayak gini ya. Ada seorang anak nanya sama ibunya. Ibu, akar pangkat 4 berapa? Ya. Dari tadi saya mikir gak dapet kata anak ini. Aku gak ngerti akar pangkat 4 itu berapa. Ibunya baca ayat. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya adalah wajib bagi Allah untuk menolong orang-orang yang beriman. Terus anaknya bilang gini. Ya udahlah, makanya itulah saya tidak boleh mabuk agama. Iya. Paham kan? Karena ini bukan yang dia perluin. Yang dia perluin itu data, bukan dalil. Tapi dalam urusan yang lain, misalnya ya contoh, ada orang mau bunuh diri. Dia merasa hidupnya tuh sama sekali nggak berguna. Dia merasa hidupnya sama sekali nggak bermanfaat. Dia merasa untuk apa lagi dia hidup dengan tekanan seperti ini. Dia merasa dunia nggak adil sama dia. Dia merasa udahlah, saya bunuh diri aja. Terus kita bilang sama dia, bro, sebelum lu bunuh diri, lu jawab lu akar pangkat. Mati tuh orang yang bunuh diri beneran ya. Iya. Kok kamu dia mungkin bukan, dia nggak jadi bunuh diri. Bunuh orang itu. Gua udah pusing ditanya pakar 4. Makanya kira-kira begitu. Maksudnya ya data ya dengan data. Masalah apa kita selesaikan dengan apa. Itu menarik banget. Ustadz Yasir Qadhi, ada ulama di barat lah itu di Amerika, bilang bahwa sains itu bukan selling point-nya Islam. Benar. Bukan selling point-nya. Kamu kalau mau dakwah pakai sains, Islam tuh selling point-nya bukan itu. Islam tuh selling point-nya menyelesaikan masalah orang, tujuan hidupmu untuk apa, gitu ya. Tapi banyak orang sekarang, nggak salah sih, maksudnya aku nggak menyalahkan mereka, karena kita tuh hidup di mana kita tuh sangat bersandar kepada perkara saintifik. Dunia modern ini sudah sangat beda dengan zamannya Rasulullah dulu. Pendekatan saintifik tuh sangat dihargai. Maka orang-orang tuh pengen berdakwah dengan sains gitu ya. Cuma caranya kurang tepat, Ustadz. Padahal sains itu bukan landasan dakwah yang kuat loh. Islam tuh menawarkan hal yang lebih hebat lagi daripada perkara sains gitu kan. Karena akhirnya memang terjebak. Sains gak bisa menjawab perkara-perkara why. Bener. Kayak tadi contoh kayak gini misalnya ya. Kayak kalau kita sederhanakan. Ada orang yang tersesat. Ada orang yang tersesat di sebuah gurun pasir. Maka aku yakin dia gak akan perlu PS5. Iya, ngapain? Iya kan, untuk apa? Iya. Aku yakin dia gak perlu HP terbaru kan. Bener. Aku yakin dia juga gak akan tertarik nontonin YouTube. Bener. Bagaimana cara membuat misalnya bagaimana cara membuat sinyalmu lebih kuat. Iya, gak dia butuh. Dia juga akan tertarik bagaimana caranya menghemat bahan bakarmu sehingga lebih murah. Enggak, karena dia cuma satu, bro, aku sekarang lagi perlunya petunjuk. Ada orang yang tadi punya masalah, dia mau bunuh diri, yang dia perlu bukan bagaimana pemahaman tentang hukum kimia molekuler. Iya, atau
string theory itu dia nggak perlu. Atau bagaimana caranya untuk menentukan apakah multiverse bintang ini menjauh atau bintang ini mendekat. Atau bagaimana hubungan relativitas waktu dengan kemudian dengan gravitasi misalnya. Dia nggak peduli. Yang dia peduli adalah aku nih mau mati. Kamu harus ngasih. Nah, alasan-alasan untuk dia hidup itu nggak ada di sains. Nggak ada. Artinya orang memahami sains semakin banyak tidak membantu dia untuk semangat dalam kehidupan. Makanya negara-negara yang paling saintifik angka bunuh dirinya paling tinggi juga. Jerman, Jepang, Amerika, Korea. Itu. Karena mereka mungkin tahu what and how tapi nggak tahu ngapain aku hidup di dunia ini. Artinya kalau aku lihat di situ aku bilang bro, ketika aku udah masuk Islam aku jadi ngerti, oh ternyata sains itu memang berkontribusi. Banget. Tapi dalam what and how. Benar. Tapi kontribusi ketika why, kenapa aku harus hidup? Kenapa aku harus hidupnya seperti ini? Bukan seperti itu dan segala macam. Itu semuanya agama. Contoh bro ya, aku pernah bilang gini, andai kan dunia ini memang gak adil, kenapa gue diciptain jadi orang kuat? Oke. Kalau aku jadi orang kuat di hutan, yang paling kuat dia yang menang. Antum bayangin kalau ada orang kuat, dia gak tersentuh apapun bro. Benar. Hidupnya bisa enak banget. Tapi karena agama kita jadi ngerti. Jadi orang paling kuat bukan berarti kamu harus menzolimi orang lain. Benar. Itu yang ngajarin agama. Posisinya. Itu yang ngasih tahu kemudian bagaimana caranya cope dengan sesuatu. Kita kehilangan orang yang sangat kita cintai. Terus kita berkata, kenapa harus aku yang dapat? Aku orangnya baik. Ada orang nikah dengan baik-baik. Kemudian dia sudah berapa puluh tahun dia gak dapat anak misalnya. Kenapa harus aku? Itu orang-orang lain tuh berzina. Kenapa dia dapat? Aku enggak. Itu gak ada jawabannya dalam sains. Karena sains gak ngerti itu maksudnya. Nah itu semua ada jawaban di dalam agama. Benar, menarik banget. Jadi artinya jangan pernah menjadikan Al-Quran sebagai kitab sains. Karena Allah... Dan di dalam Al-Quran Allah juga dan Rasul juga gak pernah bilang itu. Jadilah kamu ilmuwan. Iya gak ada. Yang meneliti perbintangan apa gak ada. Makanya di dalam Al-Quran Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran huda linnas. Huda artinya adalah petunjuk. Aku ngerinya adalah gini. Aku pernah nanya orang tuh. Ustadz harus yakin bumi itu bulat. Kenapa? Ditulis dalam Al-Quran. Hah ada apa? Terus dia bacain surat Al-Baqarah. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasya. Oh gitu ya, aku bilang. Kenapa? Firosh itu Ustaz. Coba buka Tafsir. Apa namanya? Translate. Buka kamus. Gitu kan ya. Artinya apa? Ranjang. Adalah Allah yang telah menjadikan bumi ini seperti ranjang. Ustaz, ranjang bulat atau datar? Ranjangku kotak. Aku bilang ranjangku kotak, benar. Berarti bumi kita kotak. Itu yang pertama. Yang kedua, alladzi ja'ala lakumul ardo firasya was samaa binaa. Dan Allah yang literally ya, kalau kita mau translasi adalah Allah yang menjadikan bumi itu datar seperti ranjang kalau translasinya mau dipaksain itu. Dan Allah lah yang meninggikan langit dengan tiang. Binaan itu artinya dari bawah ke atas. Itu membina. Contoh ya, membina rumah tangga itu berarti dari bawah ke atas. Berproses. Membina rumah. Nah itu dari bawah ke atas bro. Gak ada orang buat rumah dari atap ke bawah. Atap dulu terus diangkat gitu. Gak ada. Artinya apa benar itu langit ada tiang? Ada. Sementara Allah di dalam Al-Quran bilang langit itu diciptakan oleh Allah tanpa tiang. Makanya. Lah kalau kita mau literally kemudian mengartikan semua di dalam Al-Quran, kacau hidup kita tuh. Kacau. Benar. Makanya imajinasinya aneh banget dan tidak akan sejalan dengan penemuan saintifik. Begini deh, kita harus kalau memposisikan diri sebagai saintifik barat yang tadi sudah kaget sudah trauma dengan agama. Mereka tuh akhirnya meneliti alam semesta. Tapi nggak ada campur agama sama sekali. Mereka nggak mau ada unsur-unsur spiritual di situ, nggak boleh ada zat-zat ketuhanan segala macam. Mereka benar-benar hanya meneliti unsur material aja gitu loh yang ada di alam semesta ini. Maka mereka akan cari asal muasal bumi, asal muasal alam semesta. Tapi tanpa ada unsur agama sama sekali. Saya tidak mau melibatkan agama sama sekali, spiritual sama sekali. Maka mereka menelitinya ya udah begitu doang. Sedangkan orang agama, mereka kan sudah dapat shortcut. Mereka tuh tanpa perlu meneliti akan menemukan bahwa jawabannya itu ya Tuhan yang menciptakan. Tapi prosesnya seperti ini nggak usah tahu terlalu detail. Buat apa juga? Kalian mau tahu resepnya emang bisa mau bikin juga. Nggak perlu. Sudah cukup kalian tahu alam semesta ini dibikin oleh Tuhan supaya kalian bisa membesarkan Tuhan tadi. Tujuannya itu, apa? Gitu kan? Untuk supaya kalian semakin respect. Wah, alam semestanya aja begini. Apalagi misal surganya, apalagi zat penciptanya tentu akan lebih maha hebat lagi gitu ya. Nah, tujuannya kan kita tuh orang-orang beragama tuh punya shortcut. Sedangkan orang-orang mereka tuh gak punya shortcut, harus berproses terus gitu. Itu menurutku aja udah gak bisa dikorelasiin. Udah gak bisa ketemu. Maka kalau zaman sekarang kalian mau berbicara tentang sains, bicaralah tentang data by data. Misal aku aja ditanya, Bang Rizko percaya bumi bulat atau datar?
terserah. Aku bisa jadi percaya bumi datar, aku bisa jadi percaya bumi bulat, tapi harus by data. Ya. Nggak boleh pakai dalil ya. Apalagi dulu ada tren percaya bumi datar melalui salah satu akun YouTube entah punya siapa yang sangat kontroversial. Itu dalil, pakai dalil semua agama lagi dari Islam seperti ini. Bos Darling. Iya, dari Injil seperti ini, AFA 101 segala macam itu kan. Yang dari Buddha begini, ini buktinya bumi datar. Terus dia pakai scientific, tapi nanti didukung agama. Betul. Menurutku aja ini sangat tendensius. Kalau memang mau berbicara tentang saintifik, ayo kita berbicara tentang saintifik. Dan orang bilang, tapi Ustadz kan juga mengetahui bahwa semuanya adalah konspirasi. Makanya bumi datar. Aku bilang, emang mengetahui semua ini konspirasi, mengetahui ada yang salah dalam dunia ini, kita harus percaya bumi datar. Iya. Enggak juga. Enggak, bukan solusi juga. Ya. Gitu. Makanya di episode pertama itu untuk supaya kita bisa reconnect with Al-Quran dari ranah sains lah gitu ya. Kita harus memposisikan sains itu seperti apa dan Al-Quran itu seperti apa. Jadi mulai dari sekarang jangan lagi menjadikan Al-Quran itu kitab sains. Itu pertemuan pertama. Jadi Masya Allah ya, kita itu kalau andaikan kita menjawab how, what and how menggunakan jawaban why, itu dosa dalam agama. Sama dosanya menjawab pertanyaan why dengan what and how. Kebalik-balik ya jawabannya. Kita coba simulasi. Coba contoh. Bro, kenapa lu sholat? Kenapa aku sholat? Karena disuruh misal. Salah, coba tanya aku. Kenapa antum sholat? Jadi kita tuh harus sholat. Karena sholat itu kalau subuh 2 rakaat. Dan sebelum antum sholat tuh antum harus wudhu dulu. Oh iya. Dan setelah antum takbiratul ihram nih iya. Antum terus kemudian terus antum gak baca niat itu salah Oh ya, padahal pertanyaan kenapa sholat, bukan tutorial sholat kan? Oke, aku tanya lagi. Gimana caranya sholat? Jadi cara sholat itu kamu harus kamu harus menghadap kiblat misal. Kamu harus. Itu betul malah. Iya ya, itu tutornya kan? Itu tutornya. Bagaimana cara sholat? Kamu harus yakin kepada Allah. Bahwa Allah itu memerintahkan sholat itu bukan tanpa alasan yang jelas gitu ya. Pasti ada sebabnya gitu. Kayak orang gila kan kita kan. Kebalik-balik loh kita ini. Kita nanya sama ibu kita. Ibu, gimana cara buat kue ini bu? Enak banget ini kue ini. Ibunya bilang, saya tuh sayang banget sama kamu. Gimana ya? Kalau saya sayang, saya pasti akan mempersembahkan yang terbaik pada kamu. Karena itulah, mana ada orang tua tuh yang mau jahat sama anak-anaknya. Kita nih bilang, ini ibu kita udah demensia. Kita nanya resep malah begitu. Tapi itu kejadian. Aku pernah nanya ada orang-orang yang percaya sholat tuh hanya koneksi kepada Allah. Gak perlu begini-begini. Gitu ya. Jadi, tapi kan aku bilang Nabi itu kan sholatnya pakai gerakan. Bahkan ngadep segala macam. Ada tutorialnya. Lah, itu kan menurutmu. Kan sholat itu artinya adalah koneksi. Maka kalau sudah punya koneksi, mengingat Allah adalah sholat. Gitu sholat. Aneh banget maksudku ini. Jadi itu yang penting kita tuh ada hubungan antara Allah. Selagi makhluk itu punya hubungan dengan Allah, kita tuh selalu sholat setiap waktu. Aku bilang sama dia kalau gitu. Terus kamu bilang berarti Rasulullah itu gak terhubung sama Allah. Nah makanya. Aneh banget gitu kan. Gitu. Makanya Mbok ya pahami dulu pertanyaannya apa. Makanya kalau misalnya contoh ilmuwan ingin menjelaskan perkara-perkara why dengan what and how sampai kapanpun mereka fail. Bener. Maka gak ada scientific truth tadi. Iya benar. Karena truth itu bukan wilayah saintis. Memang. Wilayah saintis itu adalah right or not right. Dan semuanya tinggal mendekati. Benar. Artinya gini bro. Yang seperti antum bilang tadi. Kalau lu mau debat sains, bawalah data. Karena bawa data untuk debat saintis. Membawa data untuk debat sains itu adalah perintah agama. Bener. Hatu burhanakum. Itu perintah agama. Bawalah datamu. Aku juga akan bawa data. Itu perintah agama. Dan kalau lu sudah bawa data, insya Allah lu dapat pahala ketika debat. Walaupun lu datanya salah. Lu pahalanya dapat cuma bodoh. Gitu kan ya. Lu pahalanya dapat cuma kalah. Gak apa-apa. Kalah tuh contoh ya kayak tadi ya. Ketika Syekh bin Bas ditanya tentang bumi itu datar atau bumi itu bulat. Beliau menjawab bumi itu datar. Apakah beliau jadi berkurang keilmuannya? Tidak. Karena itu bukan masalah agama, itu masalah sains. Sebagaimana seorang saintis tidak jadi dia itu salah dalam sainsnya ketika dia nggak ngerti agama atau nggak sholat. Bener. Sama kayak ini deh, misal Ustadz Abdul Somad kan terhormat banget di Indonesia. Ustadz, ditanya akar pangkat 4 berapa? Oke lah kalau matematika mungkin ini ya. Ustadz bisa nggak sih Ustadz bikin masak resep kue tart yang ini, Ustadz kan bilang ya aku kan gak tahu gitu ya. Nah gak taunya Ustadz Somad bikin kue tart itu tidak membuat beliau tuh bodoh gitu. Atau Ustadz Adidat gak bisa ya. Apa? Kayaknya tahu dia. Dia tahu, Bilang Ustadz bisa gak bikin kue tart? Tahu gitu ya. Ustadz Umar Mita. Ustadz Umar Mita. Kita tanyain.
Kira-kira nada ini lagu ini kuncinya dari apa? Ustadz, gimana saat ini kuncinya kunci apa Ustadz? Terus dia bilang ini kunci G padahal kunci C. Misalnya, apakah dia jadi batal ilmu agamanya? Enggak. Membuat tidak mengurangi kehormatan beliau. Iya, sebagaimana misalnya contoh, kalau seandainya Jayco ditanya tentang bagaimana suratul Fatihah dia nggak hafal. Iya, tetap artis yang hebat. Dia artis. Iya. Blackpink juga kalau kita tanya, kamu hafal nggak Al-Fatihah? Masa nggak hafal semudah itu gitu ya? Iya, makanya. Tetap artis yang hebat gitu ya. Artinya ini beda ranah. Beda ranah. Nah, tinggal nanti kita bicarain ranah masing-masing ini seperti apa. Sehingga kita tuh memanfaatkan sains sebagai bagian daripada keyakinan kita terhadap Al-Quran. Bukan menjadikan Al-Quran sebagai kitab sains. Landasan sains. Betul. Jadi semua sains itu tuh harus dilandaskan pada Al-Quran dulu enggak? Ya. Terus gimana memposisikannya? Memposisikannya kita bahas nanti di volume kedua besok. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita dibawa emosinya kesana kemari. Ini mixed feeling banget sih ya dengar materi tadi kayak yang naik turun kayak dibikin roller coaster banget. Soalnya dari mulai ketawa, bener-bener nangis setelah itu. Indahnya Islam dan rahmatnya Islam. Ini sih kejar nangis kayak gitu, kayak sedih banget mengingat perjalanan Rasulullah gitu ya. Gemeter banget gitu, perasa saya tuh berada di zaman Rasulullah banget. Sebetulnya ini saya ikuti tiba yang kedua kali, yang masih terharu biru, rasa mau nangis, rasa malu luar biasa gitu, kayak aduh kita layak nggak ya disebut umatnya Rasulullah gitu. ternyata mengikuti itu nggak sekedar nge-following tren doang. Ternyata untuk mengikuti sesuatu seutuhnya kamu harus melihat visi besar grand design-nya. Dibuat ingat sama perjuangan Rasul buat kita gitu, jadi pengen nangis lagi. Jadi benar-benar apa ya, nggak nyangka gitu, dan 2 jam ya tadi kenal lagi 2 jam tuh nggak kerasa gitu, tiba-tiba udah selesai aja kayak gitu. Moga-moga bisa keliling seluruh Indonesia. Karena Itiba tuh salah satu bucket list aku di 2024. Worth it banget kalau bisa diadain tiap tahun sih sebenarnya, bahkan tiap bulan kalau bisa diadain. Pokoknya worth it banget, harga berapapun harus banget ikutan, yang belum ikutan harus banget ikutan. Pokoknya nangis bareng-bareng, kita rindu sama Rasulullah bareng-bareng. Worth it banget.